waktu itu saya tanya kenapa kok dinamakan Sri Mulat, Pak? Enggak, waktu itu Bu Sri itu namanya udah terkenal. Jadi di zaman Belanda sampai zaman Jepang sampai kemerdekaan itu Bu Sri itu waktu itu sering ditangkap sama Belanda. Selain seniman, dia itu kan mata-mata TNI waktu itu. Mata-mata itu TNI. Ada ceritanya sendiri. Wah. Yusri itu nggak pernah melindungi kalau mereka benar-benar tersangkut PKI, Bu Sri nggak mau. Oh ya, akan angkat tangan. Iya, angkat tangan. Karena memang itu ya musuh tentara juga gitu loh. Bu Sri nggak mau. Bapak saya itu ngomong sama saya, hal ini jangan dibuka sampai aku meninggal. Oh, ini berarti udah boleh dibuka ya? Boleh. Khusus di Solo Pos ini? Nama-nama itu banyak banget, ada 40-an orang lah. Oke, sampai dirinci gitu ya? Salah satunya Bu Sri Mulat. Wow. Switch antara dari keroncong kemudian bikin kelompok lawak atau grup lawak. Ini gimana prosesnya? Kamu coba cekkan di kaset-kaset dagelan masa lalu, entah itu dagelan Jawa, entah dagelan Jawa Timuran, Jawa Barat, itu semua pemain ceweknya itu berani sama cowoknya. Dan itu kan akhirnya menjadi kayak budaya di masyarakat di zamannya, cowok itu kalah sama cewek. Itu nggak boleh. Tapi kebanyakan kalau pas ada yang seksi gitu, berarti dibarengi sama banci. Oke. Wah, kelihatan saya keluar dulu. Wah, penonton wah seksi gitu. Wah, pakaiannya segini pokoknya. Wah, saya sih nggak tahu keluar tesnya amburadul gak karuan, udah ilfil, udah penonton ilfil. Itu Pak Tarsan sempat surati sama Dharma Wanita itu. Karena kok sampai ngelundung? Wah, orang tua disio-sio gini-gini diprotes. Sampai Tarsan minta aku jangan dijadiin satu sama beda, takut aku. Mbak Nunung itu karakternya komplit. Karena Mbak Nunung itu dari kecil itu sudah di panggung. Mas, kalau balik ke soal tadi ya, switch antara dari keroncong kemudian bikin kelompok lawak atau grup lawak. Ini gimana prosesnya? Kenapa milih grup lawak yang akhirnya besar sampai sekarang, yang akhirnya bisa mempengaruhi ini ya, kelompok lawak di Indonesia, aku pikir tidak hanya di Solo. Ceritanya gini, jadi waktu itu Sri Mulat itu masih dalam berupa keroncong, musik keroncong MC. Nah, biasanya kan MC kan biasanya interaksi dengan penonton, interaksi dengan pemain kan gitu. Di suatu seketika itu Bu Sri Mulat itu bapak juga itu ada temennya pelawak dari Jogja datang ke Surabaya. Terus biasalah mampir gitu loh. Mampir ya Bu Sri sama bapak, biasanya ada teman seniman mampir, biasanya pulang disangoni lah, itu biasa. Terus ngomong gini, Bu Sri, kok ntar malam ya, bantuin aku nge-MC ya? Ya gitu. Udah biasa lah udah. Ternyata waktu nge-MC itu kok penonton seneng. Waktunya diulur itu lebih seneng gitu loh. Nah, terus kemudian waktu mereka pulang ke Jogja disangoni sama, udah kamu nanti kalau nggak ada kerjaan kamu balik lagi ke sini, bawa temen ya 2 atau 3 orang. Awalnya dari situ, jadi MC gitu. Akhirnya melebar, akhirnya porsi tontonan musik keroncongnya dikurangi, diganti sama ini apa? Porsi lawakan masih lawakan yang masih biasa gitulah. Cerita belum ada ceritanya, masih chat biasa, masih juk biasa gitu. Nah, akhirnya kok ini semakin digemari, akhirnya dirubah. Yang awalnya itu porsinya lebih banyak musik keroncongnya, nyanyi, dirubah pelawaknya yang lebih banyak. Sampai awalnya 1 babak terus jadi 2 babak. Jadi sebenarnya nggak lepas dari ini juga ya, keroncong, dan masih ada kan musik keroncongnya ketika di Sri Mulatan? Masih. Terus tapi setelah dirubah porsi lawaknya lebih banyak, akhirnya musik keroncong ini nggak harus semua penyanyi musiknya keroncong. Akhirnya lagunya macam-macam. Ada lagu pop, lagu langgam, lagu keroncong, lagu dangdut, lagu barat, itu ada semua. Jadi ada 6 penyanyi setiap malam sebelum melawak acara mulai itu mereka nyanyi dulu. Genrenya beda-beda. Sesuai dengan yang lagi happening saat itu. Ya, akhirnya setelah itu jadi satu tontonan pakemnya Sri Mulat seperti ini gitu. Pakem dengan lawakan beberapa babak. 2 babak. Jadi pertama pembukaan instrumental dulu, musik instrumental. Setelah instrumental, lagu pertama sampai lagu ke-6 itu berbeda genre. Kemudian babak 1, lawakan babak 1 40 menit. Kemudian tutup layar, ada penyanyi lagi nyanyi, flashback itu ditutup karena di setnya diganti untuk babak 2.
Terus kemudian selesai nyanyi, babak 2 mulai, habis itu selesai. Pertama rombongannya berapa banyak itu, Mas? Awalnya sih sedikit, paling ya sekitar 10 sampai 15 orang. Awal-awalnya cuma segitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu itu akhirnya setiap panggung tuh minimal sekitar 25 sampai 30 Oh, personil. serombongan sebanyak itu ya? Ya, itu Dan- dikit, Mbak. Dikit ya segitu? Dikit. Oke, itu antara dari yang mungkin main kendang, main Ya. musik sampai yang lawak. Dan namanya ganti-ganti ya, Mas? Awalnya Gema Sri Mulat, terus kemudian Pertama Keroncong Aneka. Avon, Malam Gema Sri Mulat, terus Sri Mulat sebentar, terus Aneka Ria Sri Aneka Ria Sri Mulat. Mulat. Sekarang balik lagi ke Sri Mulat aja. Iya, sekarang balik lagi. Pergantian nama itu biasanya kenapa sih? Karena mungkin situasinya yang Situasional aja, lebih ke arah situasional waktu itu. Di trennya lagi ada istilah gema gitu. Wah, gema itu apa sih? Ya, gema malam Sri Mulat gitu-gitu aja. Jadi lebih ke arah situ, komersial aja. Oh, dan kalau di Solo dulu sering pentasnya di Balai Kambang ya? Dulu sebelum kita bangun di Balai Kambang itu kalau pas sekaten gini ini sering main di Sewedari. Dulu ada panggung di daerah yang di sebelah timur, panggung lama itu kita yang pakai dulu. Terus kemudian kita bangun di belakang, di sebelah selatan kita bangun juga, akhirnya kita pindah ke sana. Oke. Itu pernah juga, terus di Balai Kambang juga ada. Kan dulu sampai ada ya kayaknya gedung Sri Mulat gitu. Aku pernah Ada, lihat iya. di beberapa foto-foto lawas. Karena waktu itu kita diminta sama Pemda untuk di samping di Sewedari, di samping kita punya di Balai Kambang, kita juga diminta diisi di situ. Iya. Kita yang bangun sendiri itu. waktu Bangun itu. sendiri Iya, gedung Sri Mulatnya. diminta untuk main di sana dan bangun sendiri, ya udah kita bangun karena waktu itu kan kita sama Pemda ada simpan dipinjemi sama Balai Kambang, ya kita ya tahu diri lah. Akhirnya kita juga bangun sendiri di situ. Lokasinya di mana tuh? Yang gedung Sri Mulat tepatnya? Sekarang buat panahan itu loh, Mbak, latihan panahan. Oh, itu tahu-tahu. itu bekas gedung Sri Mulat dulu terakhir. Itu pas lagi jayanya berarti ya sampai bisa bangun gedung sendiri. Iya, itu merem itu bangun. Di sini jalan sana jalan. Oke. Jadi kalau pas malam-malam tertentu di situ break, Sri Mulatnya pindah ke sana. Karena supaya untuk melayani yang dekat-dekat di situ gitu loh. Wow, itu dengan nama apa waktu itu? Sri pas Mulat Sri sama. Mulat. Sama. Dan Surabaya, jobnya Surabaya juga rame. Rame. Surabaya jalan sendiri, Solo sendiri, Jakarta jalan sendiri. Gimana itu bagi waktunya? Nah ya itu, Bapak kan wirawiri sana-sana. Dan saya kadang-kadang sok ngikut, makanya teman saya banyak. Karena pindah-pindah sekolah, tapi ya kecer sekolah saya. Udah sekolahnya seamburadul gak karu-karuan. Nek absen jangan ditanya lah absen saya berapa waktu itu. Jenengan mulai ngasisteni Bapak sejak SMP ya? SMP udah mulai ikut. Tapi dari kecil SD pun di Surabaya saya udah jadi mainan saya setiap hari itu di Sri Mulat. Di kolong, kalau nggak di panggung Sri Mulat, di panggung wayang, panggung ketoprak, panggung ludruk. Itu anak-anaknya teman saya semua. Jadi mau tanya ludruk itu piye tokohnya dulu siapa, saya hafal semua. Gedung wayang itu saya tahu semua. Tapi pernah ikut manggung nggak Mas? Saya ikut di pentas di mana gitu? Atau selama ini musik ya? di musik. Kita seneng, kita waktu itu sama bapak yang nggak wajib, tapi kalau bisa menguasai alat musik. Dulu pas Aneka Sri Mulat ada namanya Cokrojio. Nah itu Cokrojio itu cabangnya. ketoprak. Oh, nah itu apa tuh? Jadi waktu Sri Mulat Sri Mulat waktu di Surabaya awal waktu masih satu Sri Mulat di masa jaya-jayanya itu tahun 74 75 sampai ke 78 tuh kita punya ketoprak namanya Sri Budaya di Wonokromo Surabaya. Oke. Kemudian setelah Sri Mulat buka cabang di Solo itu ditarik ke sini. Di Solo diganti namanya Cokrojio. Saya tanya, Pak, dulu kamu pakai nama Cokrojio atau izin nama keluarga? Yo izin. Nah itu baru mananya? Izin. Izin. Kata izin tak kasih duit juga kok. Terus siapa, Pak? Ya aku menyuruh pegawai Sri Mulat ini untuk ngurus itu, dan ada legalnya waktu itu ada. Ada aku yang nggak mau nyomot gitu, malu ntar kalau udah apa-apa. Pak Teguh identik ini ya kalau bikin mungkin sebuah kesenian atau kelompok nama orang ya? Nama orang, karena dari bapak Sri itu Mulat, ya, Cokrojio. bapak itu dulu mengagumi tokoh itu. Karena nggak tahu ya, mungkin ya kenal secara pribadi atau gimana, tapi bapak Cokrojio itu tokoh ketoprak yang luar biasa katanya gitu.
makanya saya pakai nama itu. Kenapa nggak pakai nama yang lain? Enggak, karena aku ngerti kok apa kualitasnya orang ini, saya tahu, dia tahu. Atau mungkin sebenarnya niatnya adalah membawa spirit orang itu juga, spirit kesenian Bisa si jadi, orang ya, bisa jadi. termasuk Sri Mulat dari Bu Sri gitu. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kan sebelumnya namanya apa namanya, sebelum ke Cokrodia di Surabaya itu namanya Sri Budaya. Yang akhirnya Sri Budaya ini saya abadikan ketika saya dapat job sama Indosiar. Saya bikin ketoprak 3 tahunan itu sama Indosiar. Saya kasih nama label Sri Budaya. Karena itu label aslinya ketopraknya Bapak. Kalau Sri Mulat tuh kenapa perempuan tuh selalu punya ini ya, punya peran penting gitu dalam setiap panggung Sri Mulat. Nah, seberapa penting sih menurut jenengan? Di Sri Mulat itu kan pemain-pemainnya punya banyak karakter masing-masing. Terutama yang cowok. Yang cewek pun itu juga punya karakter, Mbak. Artinya di Sri Mulat itu yang utama itu kalau untuk cewek itu harus ada primadona, kan cewek. Kalau cowok kan namanya maskot. Kalau cewek primadona. Itu waktu itu dipegang ibu saya yang di peak, di puncaknya waktu itu. Karena memang bukan mentang-mentang itu istrinya pemimpinnya, bukan sebenarnya. Karena di setiap cabang itu ada primadonanya masing-masing. Gitu loh. Di Surabaya ada, di Solo juga ada, di Jakarta ada sendiri-sendiri. Nah, yang secara menasional ibu saya. Kemudian selain primadona ini nggak boleh ngelucu, Mbak. Karena dia juga untuk istilahnya untuk dipamerkan untuk anggunnya gitu, supaya ini wah orang supaya wow gitu loh kalau sekarang. Maskotnya wah ayu, apa namanya, tutur bicaranya, perilakunya baik dan jadi panutan gitu loh. Kemudian harus ada tokoh-tokoh istilahnya yang perempuan yang karakter pendobrak. Kalau di zaman dulu, kalau di Surabaya itu ada Isya, kalau di Jakarta ada Sophia, kalau di sini ada Bu Tutu, Mbak Tutu di Solo. Jadi, lah itu karakter-karakter ini yang akhirnya diambil alih diambil karakternya sama Mbak Nunung. Oh iya, yang jadi nah, Mbak Nunung itu karakternya komplit. Karena Mbak Nunung itu dari kecil itu sudah di panggung. Dari SMP itu udah di panggung, udah nyanyi. Makanya lengkap kalau. Makanya dia disuruh berkarakter cewek model apapun merem dia. Tapi sebenarnya posisi perempuan di panggung Sri Mulat itu lengkap ya, artinya ada yang maskot sebagai simbol keanggunan perempuan. Dan kalau bicara Bu Jujuk kan, kalau kita lihat film kemarin, beliau kan punya peran penting yang mengizinkan, izinnya harus dari beliau gitu. Dan ada juga unsur pendobraknya tadi, meskipun kadang kesannya kok rada jadi bahan guyonan gitu ya. Iya, memang dia jadi seperti Bu Jujuk itu kalau di cerita-cerita tertentu itu nggak boleh berani sama suaminya di panggung itu. Kan ada satu contoh ceritanya. Kecuali dia ibarat dia dianiaya suaminya pun dia nggak boleh berani. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Artinya nggak boleh berani karena dia memang mencerminkan harus mencerminkan watak wanita Jawa yang sebenarnya seperti apa, yang nerimo Nah, ini merubah paradigma, Mbak. Karena gini, sebelum-sebelumnya itu dagelan-dagelan Mataram di masa lalu itu Bapak pernah cerita. Kamu coba cekkan di kaset-kaset dagelan masa lalu, entah itu dagelan Jawa, entah dagelan Jawa Timuran, Jawa Barat, itu semua pemain ceweknya itu berani sama cowoknya. Kecuali ada 1-2 pelawak yang ngerti ini. Lah, Bapak nggak mau, dan itu kan akhirnya menjadi kayak budaya di masyarakat di zamannya cowok itu kalah sama cewek. Itu nggak boleh. Oh, jadi itu juga ada misinya juga. Ada misinya, Mbak. Jadi nggak boleh, karena apa? Bagaimanapun ya cowok itu harus di atas cewek, dan tapi cowok juga nggak boleh sewenang-wenang. Harus ada kontrolnya dari istrinya. Jadi yang sosoknya Bu Jujuk sebagai penurut, tapi dia juga ngasih masukan terus. Oh, jadi gitu loh. Kalau ada istilah kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan di belakangnya, itu Bu Jujuk di Sri Mulat. Untuk karakter yang berani sama cowok itu Bu Sophia, Isya, Mbak Tutu, itu yang berani sama laki-laki, yang menguasai laki-laki, itu karakternya dia.
Tapi bukan berarti buruk ya. Artinya Bukan. mungkin ada hal-hal yang memang harus disampaikan juga, Iya. nggak harus memanut. Iya, umpamanya Dan ada lengkap. cerita yang yang sempat beredar di YouTube itu yang jujur disia-siain sama Gepeng. Kan ada tuh di YouTube. Terus karena dia dianiaya secara batin, selalu dimarah-marahin, dia nurut. Terus begitu Sophia datang, Sophia ini kan tokoh istilahnya pendobrak yang slager gitu kan. Kamu digitu nama cowokmu, suamimu, kamu nurut gini-gini. Nah aku tak kampleng, wah, diajari, berani. Suamimu tuh bukan masalah ini, bukan masalah dia wibawa, itu sewenang-wenang itu. Nggak boleh cowok kayak gitu. Nah, jadi ibu berani, bujuk sama berani sama. Berani untuk menyadarkan, bukan berani untuk terus enggak, tapi untuk menyadarkan suami. Tapi kadang ada yang sosok perempuan yang kayak penggoda, rada centil. Ada juga, ada di Sri Mulat ada. Jadi mempunyai tugas masing-masing. Tapi intinya tokoh-tokoh apa namanya di Sri Mulat itu ada tokoh keibuan, ada tokoh maskot, terus ada tokoh-tokoh yang centil-centil penggoda, terus ada tokoh-tokoh yang istilahnya hanya sebagai ini aja ekstra figuran. Ya, terus tapi semua ini tugasnya selain mempunyai tugas karakter masing-masing, mereka juga punya tugas satu yang enggak jauh kalah penting, adalah memancing pelawak-pelawak pria supaya bisa berekspresi. Oh, justru perempuan yang memancing Iya, pelawak pria. Pemancing, umpamanya memancing itu tidak hanya berupa juk aja, tetapi kadang-kadang berupa benang merah. Kadang-kadang yang menjaga benang merah itu pemain-pemain yang wanita. Oke. Kalau kadang-kadang si pelayu udah ngelawak, udah ngelantur ke sana ke sini. Dia yang geret. Ya dia si cewek ini masuk ngembaliin ke benang merah gitu, supaya nggak terlalu ngelantur kelamaan. Berarti bisa dibilang ini ya, peran perempuan di penting panggung Sri Mulat penting sekali, penting. Nggak hanya sekedar sok dibuat centil-centilan, dibuat ini, enggak. Kadang-kadang dia juga apa namanya, dia harus bisa ya tidak semua pemain ya Mbak, yang bisa seperti itu, mengembalikan ke benang merah cerita. Apakah itu juga kembali lagi ke peran Bu Sri Mulat yang memang sebagai salah satu ini ya latar belakang didirikannya Sri Mulat? Ya. Kenapa sosok perempuan cukup penting di panggung Sri Mulat? Ya karena gini, memang kadang-kadang kalau si tokoh, makanya kalau di Sri Mulat waktu pementasan itu, kalau kemudian ada dua pelawak ini yang udah bicaranya ngelantur ke sana kemari, ngalor ngidul, nggak keluar dari rel, ini tinggal berikutnya yang keluar siapa? Kalau yang keluar pemain cowok, ya udah pemain cowok ini yang membenerin. Tapi kalau kebanyakan pemain cewek, dia lihat timingnya dulu. Timing ini waktuku masih dikasih waktu 5 menit nih atau 3 menit, aku masih bisa memancing kelucuan. Tapi kalau udah pada waktunya ada tanda sign-nya kan, lampu klik 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 gitu, itu si pelawak ini kadang-kadang udah lupa si cowok ini. Ya, cewek ini harus ceweknya harus kasih kode balik ke line. Porsinya berapa sih Mas antara perempuan dan laki-laki di panggung Sri Mulat? Sama Mbak. Sama. Jumlahnya? Sama. Kita dulu punya istilahnya pasukan di dalam itu Sri Mulat Sri Kandi. Pemainnya cewek semua. Oh, ada juga? Ada, pemainnya cewek semua. Jadi ngelawak pemainnya cewek, itu ya lucu banget. Pernah sering itu ditangkap khusus itu, sering. Tapi kadang ya, mungkin bisa diluruskan kalau saya salah. Dagelan Sri Mulat tuh kadang ada yang perempuan jadi objek untuk lelucon, guyonan. Nah, pada zaman dulu sempat ada, gitu. Nah itu sempat ada kontroversi nggak? Nggak ada itu. Karena yang buat guyonan itu sebenarnya istrinya sendiri. Dan porsinya mungkin nggak banyak. Iya. Dan di Sri Mulat itu satu sama lain udah kayak keluarga. Jadi toyor-toyoran itu udah nggak usah pentas, itu tiap hari aja pada main kartu itu toyor-toyoran. Nah soal fisik, toyor-toyoran itu kan guyonan. Kalau sekarang mungkin nanti bisa masuk pasal atau apa. Kalau dulu sempat ada yang masalin nggak sih Mas? Nggak ada. Nggak ada. Karena memang eranya dulu kayak gitu mungkin ya. Pernah ada satu kesalahpahaman. Itu bukan ke pemain cewek, mana ke pemain cowok. Pak Bindot. Oh. Pak Bindot itu dia kan jago acting. Iya. Dia dideketin sendiri, disenggol gitu aja kan, gelundung, jatuhnya over acting gitu. Itu Pak Tarsan sempat surati sama Dharma Wanita itu. Oh. Karena kok sampai gelundung? Orang tua disio-sio gini-gini dulu diprotes. Sampai Tarsan minta aku jangan dijadiin satu sama Bindot, takut aku gitu. Sampai gitu.
Tetap ada ya Iya, sebenarnya ya. padahal kalau Karena nggak gitu ya nggak hidup Pak Bindo. Pak Bindo tuh jago trik, iya. jago trik. Dia di trik apa aja hidup Pak Bindo. Bisa. Tapi kalau pemain cewek, ya kita nggak, umpamanya ada yang pemakaian vulgar, itu di era tahun 70-an. Iya, itu kan lumayan. Saya Pernah. soalnya kadang nonton video-video lawas tuh. Itu tahun 70-an. Tapi kebanyakan kalau pas ada yang seksi gitu, berarti dibarengi sama banci. Oke. Jadi menetralisir. Iya, iya. Jadi artinya yang seksi nanti biar cowok aja dengan Ya, jadi dandanannya umpamanya yang- ada cewek nih jalan pakai celana pendek gitu ya. Wah, kelihatan saya keluar dulu. Wah, penonton wah seksi gitu. Wah, pakaiannya segini umpamanya. Wah, saya nggak tahu keluar tesnya amburadul gak karuan udah ilfil, udah penonton ilfil. Oke, paham. Udah nggak. Jadi orang udah nggak nonton yang ini lagi karena di situ dikuasai tesi panggungnya. Tapi itu sangat cerdas menurutku, Mas. Artinya Sri Mulat tetap menampilkan fenomena perempuan berdandan mungkin dengan celana Tradisional, pendek, gitu. tradisional Iya. juga ada, tapi kemudian dimasukin tesi yang Ya, orang bisa karcol hilang gitu ya, nggak akan fokus ke seksis lagi. Enggak, orang udah ilfil. Dulu sebelum banci, sebelum tesi kan karjase di Iya. situ. Jadi waktu umpamanya wah tokoh ceweknya keluar cantik gitu, nggak taunya pembantunya dari belakang motoke jarian Karjo kayak wah. Iya, tak. Orang udah ngeliat ilfil. Karjo yang menguasai panggung. Akhirnya gitu. Oke. Pelawak itu dulu profesi sing keblasuk gitu loh, Pak. Oh, belasok. Heeh. Nggak ada dulu tuh namanya seniman yang kepingin jadi dagelan. Karena dagelan tuh dinilai stratanya paling bawah. Ya dianggap dia itu manusia yang nggak bisa serius, isinya guyon tok, nggak bisa dianggap iso kerja. Gitu. Jadi pemain ketoprak bangga, jadi penyanyi, pemusik bangga. Pelawak nggak bangga, minder semua. Sri Mulat yang bikin pelawak jadi bangga. Ya. Kalau kamu jadi seniman pemain pelawak di Sri Mulat kok, itu jadi kebanggaan orang satu desa. Kok iso gitu? Iya, dianggap kamu itu punya level sendiri. Tetapi secara permainan panggung kita membubarkan diri dan gepeng itu merupakan maskot terakhirnya Sri Mulat. Makanya yang dikenang itu. Kalau dari awal itu dulu ada Bandempo di era-era tahun 60-an. Terus di era 70-an itu ada Paimo. Setelah Paimo ada Bambang Gentolet, ada Blontang, ada macam-macam yang di Surabaya. Pelawaknya ketoprak itu juga pelawak Sri Mulat, namanya Mantang sama Subur. Ini pelawak pembunuh ini. Nah, itu kalau dia main babak satu selesai di Sri Mulat, dia langsung ke ketoprak untuk jadi dagelan ketoprak. Subhanallah, ini mereka pindah-pindah. Jadi mainnya dapat job 2 kali kan setiap malam. Sri Mulat itu mulai jaya dari Sri Mulat Surabaya itu tahun 76 sampai tahun yang panggung ya 84. Yang sampai bikin gedung sendiri di Solo itu ya, terus Balik Kambang terus Kodaru. yang mungkin semua pentas seni di Solo dikuasai Sri Mulat Nggak cuman Solo Mbak, Indonesia. di Indonesia.